Selamat pagi, siswa-siswiku yang berbahagia. Mari kita berdoa sebelum memulai pelajaran ini. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bab 11. Bersyukur bukan sekedar pasrah. 2 Korintus 4 ayat 15 sampai dengan 18. Yang akan kita capai. 1. Menjelaskan pengertian bersyukur dalam segala situasi. 2. Menjelaskan perbedaan antara pengertian bersyukur sebagai sesuatu tindakan aktif dengan bersyukur sebagai sikap pasif. 3. Mulai mempraktekkan bersyukur bagi tindakan aktif. Pengertian. Kalau pada pelajaran sebelumnya kita sudah membahas mengapa perlu bersyukur, kini kita membahas mengenai apa yang diperlukan untuk bisa bersyukur. Secara lebih khusus, kita akan mengupas bahwa bersyukur bukanlah sekedar bersikap pasif, pasrah, menerima apa adanya, tidak bisa menyikapi secara berbeda. Bersyukur adalah tindakan aktif, harus diupayakan, sehingga diperlukan semangat untuk melakukannya. B. Penjelasan bahan Alkitab. Surat Paulus kepada jemaat Korintus seperti tertera di 2 Korintus 4 ayat 15 sampai dengan 18. Berkata demikian, sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami pemulihan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Berkali-kali di dalam Alkitab menyatakan bahwa kehidupan umat Allah di dunia adalah kehidupan yang tidak sebanding dengan kehidupan di surga nanti. Ayat-ayat Alkitab dari tulisan Rasul Paulus seperti dikutip di atas kembali menegaskan bahwa tidak perlu khawatir tentang kepanaan kehidupan di dunia, karena yang kita kejar adalah kehidupan kekal. Seruan ini nampaknya bertolak belakang dengan ajakan dalam Ibrani yang meminta setiap orang hidup untuk masa kini dengan cukup nyaman sehingga mendorong untuk hidup konsumtif. Hidup sebagai anak Allah adalah hidup yang penuh pertimbangan untuk masa depan, bukan sekedar memuaskan keinginan pada masa ini. C. Uraian materi. Kalau kamu diminta untuk menyebutkan satu hal yang kamu syukuri pada saat ini, tentu bisa kan? Mungkin bukan cuma satu, tapi ada beberapa hal yang dapat kamu syukuri.
Bila demikian halnya, apakah kamu sungguh-sungguh sudah mengerti mengapa kita harus bersyukur dan hal-hal apa saja yang bisa kita syukur? Coba kita kaji apa yang mendorong kita untuk bersyukur. Yang pertama, kita mengingat apa yang Allah sudah lakukan untuk kita. Memberi orang tua kesempatan bersekolah, kesehatan, tempat tinggal, teman-teman, dan kesempatan untuk hidup di negara Indonesia yang sangat indah dan subur. Kedua, kita bersyukur untuk karunia Allah yang paling penting, yaitu pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib yang menghapus dosa kita dan malah memberi jaminan keselamatan untuk kehidupan di akhirat nanti. Kita harus memahami bahwa bagi Tuhan tidak ada hal yang dilewatkan sia-sia untuk kebaikan. Misalnya begini, suatu hari kita mengalami kecelakaan yang kaki terkilir saat menurun tangga. Kita tidak hati-hati sehingga tergelincir. Bisa saja kita memilih untuk marah-marah, bahkan memaki-maki yang membuat takut. Namun, bila kita mau jujur, yang salah sebetulnya dari kita sendiri, yaitu tidak hati-hati menapaki tangga turun. Kejadian kaki terkilir ini sudah sepatutnya kita syukuri karena membuat kita bertindak lebih hati-hati di kemudian hari agar tidak mengulangi kecelakaan yang sama. Ani lebih suka bermain-main daripada belajar. Walaupun berkali-kali ibunya menyuruh Ani belajar, namun Ani selalu membantah ibunya dengan mengatakan, "Gampanglah Bu, nanti di kelas juga masih keburu mengerjakan soal-soal mudah itu." Suatu pagi, Ani terlambat bangun dan ia tiba terlambat di sekolah. Ternyata ibu guru sudah masuk ke kelas, sedang memeriksa pelajaran yang ditugaskan sebelumnya kepada para siswa. Apa yang terjadi dengan Ani? Akhir kata, tetap semangat dalam belajar. Sebelum mengakhiri materi ini, mari kita berdoa bersama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi. Kalian baca teks di bawah ini, apa artinya hidup, dan belajar. Terima kasih.